Awu Sepuh adalah satu-satunya di dunia. Oh gitu. Tidak bisa diduakan. Slogan kita hanya dua di Awu Sepuh itu. Hangayomi, kalih hangayemi, supaya terah terdak turun ini tidak terpecah-pecah. Yang leluhur dulu dalam membangun Surakarta itu tanpa pamrih. Kita hanya minta satu titik, yaitu di Bundaran Gladak, dibangun patung PB10. Wilayah Kasunanan secara spiritual itu ya di Gladak. Ketemu kembali dengan saya Joko Purnomo di Kata Kita. Saat ini saya berada di lingkungan atau kawasan Kasunanan Surakarta bersama Gusti Bendoro Raden Mas Nugroho Iman Santoso. Lengkapnya. Ya. Saat ini saya akan diskusi atau membahas terkait dengan Awu, anak wong utomo. Gagasan ini cukup menarik. Kenapa? Karena saat ini kalau boleh dibilang hampir di semua keraton, baik tinggal Mataram maupun yang lain, itu kita hidup di tengah-tengah proses modernisasi yang hampir tidak terkendali. Artinya tidak terkendali nilai-nilai budaya, nilai-nilai kehidupan masyarakat, baik komunitas di masyarakat Jawa sendiri maupun yang lain, itu hampir nilai itu tergerus oleh proses modernisasi atau proses kehidupan dalam tanda kutip gaya modern. Nah, kita akan langsung ngobrol dengan sumbernya sebagai upaya kita mempelajari sejauh mana nilai-nilai budaya kita di Jawa tetap hidup di tengah-tengah dunia modern. Sugeng siang. Sugeng siang. Ya, ini cukup menarik kan, ada gagasan untuk mengembangkan jaringan atau ngumpulke namanya Awu, anak wong utomo gitu kan. Supaya komunitas pemerhati, penggagas, bahkan yang melestarikan nilai-nilai ini tetap bisa terkomunikasikan, supaya nilai-nilai ini tidak hilang begitu saja di tengah-tengah kehidupan modern. Nah, ide atau gagasan awalnya pripun? Bahasanya campur selamat datang di lingkungan Kasunanan. Jadi terima kasih sudah dapat atensi yang bagus. Jadi memang perkembangan Mataram, perkembangan Kasunanan dalam hal ini dalam melewati ruang dan waktu, artinya menuju ke modernisasi. Bagaimanapun keraton tidak bisa diam begitu saja untuk menyikapi zaman yang dilalui. Nah, oleh karena itu kita sebagai Sentono juga ya mengikuti dalam artian tidak harus meninggalkan punjer budaya dari Mataram itu sendiri, karena Kasunanan merupakan punjer budaya Mataram yang adiluhung menurut saya. Nah, kemudian di era modernisasi ini mungkin sangat menarik mungkin bagi masyarakat. Jadi kita sekarang itu ada wadah namanya Awu Sepuh. Awu Sepuh. Ya, Awu Sepuh. Sebetulnya Awu Sepuh itu sudah ada di tiap kerajaan, tiap kerajaan itu pasti ada. Ada Awu Sepuh atau yang lebih kalau di masyarakat itu ya Pini Sepuh. Pini Sepuh. Jadi konsepnya itu seperti itu. Nah, kenapa ini sekarang kita wadahi? Karena kita melihat pergerakan dari Trah Kasunanan itu sendiri sudah mulai menentukan langkah sendiri-sendiri. Nah, sehingga saya yang juga sebagai kategori Awu Sepuh, tapi masih muda, merasa kekhawatiran saya luar biasa. Ini kalau saya pembiaran, nanti akan habis pecah belah
kemana-mana jalur-jalurnya itu. Nah, oleh karena itu saya sebagai penggagas Awu Sepuh ini mencoba mengikatkan diri, membentuk wadah yang namanya Awu Sepuh lah. Isinya siapa toh Awu Sepuh itu? Awu namanya juga sesepuh. Ya, jadi ini isi dari Awu Sepuh adalah mereka-mereka atau beliau-beliau yang terdak turun asli. Terah gitu ya, terah asli dari tiap masing-masing Pakubuwono. Nah, karena ini konsepnya sesepuh, sehingga saya ada pembatasan. Ada pembatasan terah. Dari mana pembatasan tersebut? Saya ambil dari terah Pakubuwono 11. Oh, jadi saya sendiri merupakan wayah dalem dari Pakubuwono 11. Sehingga saya sekarang ini posisinya menjadi sesepuh karena suka tidak suka itu sudah kodrat. Iya, betul. Nah, kemudian saya mencoba ke sentono-sentono yang lain yang lebih sepuh dari saya. Dari Pakubuwono 10. Tasih wonten. Pakubuwono 9 masih ada. Termasuk datanya wonten. Datanya ada. Dan kita juga saling mengenal sebetulnya. Ya seperti kekerabatan biasa. Berarti itu semacam anu nggih napa nggih? Apa kok terah? Apa namanya? Urut-urutan terdak turun namanya. Terdak turun. Nah, terdak turun maksudnya. Kalau dalam bahasa di keraton terdak turun. Jadi konsepnya begini. Sebetulnya konsepnya sederhana. Awu Sepuh itu sebetulnya kita orang kebetulan saja kita orang keraton bahasanya gitu. Tapi sebetulnya urutan Awu Sepuh ini sama dengan keluarga yang ada di luar keraton. Contohnya panjenengan. Pasti punya orang tua. Pasti punya simbah. Nah, simbah pasti ada Mbah Lek, ada Mbah D, kan begitu. Nah, demikian juga dengan kita. Sama persis. Jadi tidak ada bedanya. Apa kira-kira benten mboten kalih nek istilah orang Jawa niku ngumpulke balung pisah. Nah, leres sangat. Nah, salah satunya di antara kita mengumpulkan itu salah satunya untuk mengumpulkan balung pisah itu tadi supaya terah terdak turun ini tidak terpecah-pecah. Tidak terpecah-pecah ya kita rangkul semuanya. Memang ini PR berat untuk saya pribadi untuk bagaimana caranya mengkondisikan. Berarti niku dasarnya kewilayahan teritorial atau dari terdak turun. Jadi misalnya jadi begini, kita kemarin sudah bertemu berkumpul siapa yang dimaksud Awu Sepuh. Kan terus akhirnya kan muncul organisasi, akhirnya kan pengurus lah istilahnya. Nah, kita batasi sampai grade 7. Jadi putra, wayah, buyut, wareng, kan ngeten, udek-udek, gantung siwur. Nah, sudah. Sudah. Itu. Jadi sampai grade 7 itu satu sama lain masih mengenal. Tapi kalau sudah 7 ke atas, wah biasanya sudah jarang serawung. Dan niku tidak tergantung domisilinya di mana. Tidak tergantung. Tidak tergantung. Itu satu. Jadi dasar utamanya dari situ. Jadi kita benar-benar terdak turun asli. Untuk orang sedulur misalnya mau ngaku-ngaku saya keturunan ini, tidak ada data ya. Satu, tidak ada data, tidak ada yang saling mengenal. Ya tidak mungkin bisa kita akomodir. Itu. Jadi memang itu kita murni. Jadi supaya tidak kehilangan obor. Istilah gitu, Nah, kira-kira dengan konsep niku nggih, kedepannya yang ingin dalam konteks ini komunitas nilai-nilai Jawa. Ini kan Nyuwun sewu awu tadi kan tidak sekedar untuk kumpul dan identifikasi, betul sekali. Tapi nilai-nilai budaya Jawa ini yang kudu dingrembaka. Apakah sampai sana kira konsep pun pripun konsepnya? Konsepnya yang jelas itu nyepui semuanya. Termasuk nyuwun sewu Pakubuwono yang sekarang ya harus kita sepui. Karena bagaimanapun beliau kan ponakan kita. Gitu loh. Jadi memang kita tidak
membatasi dalam artian tidak membatasi ruang dan waktu seperti itu, tapi semua trah yang tergabung itu memang kita harus ngesuhi, karena itu bagian dari rentetan kita secara genealogis. Cuma kita memang awu sepuh harus ada pedotane. Pedotane apa ya? Itu tadi trah ke-11 sampai menginggil 11, 10, 9, 8 yang masih ada terkoneksi dengan kita, ya kita rangkul semuanya dalam satu wadah awu sepuh. Memang ini terus terang terobosan baru di Kasunanan untuk era dan cukup berat. Dan alhamdulillah balung pisah. Betul. Nah, kemarin akhirnya kita berkumpul, ada satu kata sepakat, yaitu apa? Kita ingin mengajukan ke pemerintah Kota Surakarta, minta izin untuk membangun patung Eyang Pakubuwono ke-10. Yang tentunya karena ini kita tadi sudah matur nyuwun izin ke pemerintah Pemkot Surakarta, kita izin ditempatkan di Bundaran Gladak. Bundaran Gladak ini berarti patung Slamet Riyadi. Belakangnya ya di situ kan ada putaran mobil itu. Bundarannya kok yang dilalah sampai hari ini masih kosong. Ngeten. Nah, sehingga kita para awu sepuh ini ingin mewujudkan itu. Sebagai apa? Nah, ini banyak hal. Yang pertama, sumbangsih keraton ke Surakarta itu wis ora tidak tercatat. Dan yang leluhur dulu dalam membangun Surakarta itu tanpa pamrih. Contohnya ini kenapa harus Eyang ke-10. Beliau sinuwun wicaksono, sinuwun yang hambangun negari. Tugu batas kota di seluruh kota Surakarta ini pasti ada PBX. Betul. Dari Gading, Pleco, Mojo, Kadipiro, ya, semua yang mau masuk kota Surakarta pasti ada batas kota yang dibangun oleh Eyang Pakubuwono 10. Itu yang sederhana. Belum lagi bendungan, belum pabrik, belum menyempurnakan eyangnya beliau. Misalnya Masjid Agung Surakarta. Itu dari segi fisik, infrastruktur. Termasuk arsiteknya kan memang beda sendiri. Betul. Tapi beliau memang visioner, raja yang visioner. Nah, dengan dibangunnya infrastruktur oleh Eyang Kaping Sedoso tadi, yang menerima sekarang siapa sih? Kan Pemkot Surakarta. Apa ada kita minta ganti rugi, kan tidak. Tidak sepeser pun. Bahkan niat untuk minta aja kita tidak. Jadi artinya apa? Ya sudah, memang itu hibah dari kepiawaian, kebijaksanaan yang dulu kepada Negari Surakarta. Nah, sekarang ini kita sebagai awu sesepuh Kasunanan sekaligus untuk mengedukasi bahwa Eyang Kaping 10 atau keraton dalam hari ini khususnya itu membangun kota Surakarta itu wis ulang-ulangan. Tidak hitungan jari. Jari kita habis kalau kita ngabsen opo wae to sing wis pernah dibangun Eyang Kaping Sedoso itu luar biasa. Nah, di situ kita hanya minta satu titik, yaitu di Bundaran Gladak, dibangun patung PB 10. Ya, nanti kalau itu sudah dilaksanakan atau sudah kita di ACC, yang menerima kemanfaatan siapa? Ya pemerintah lagi. Sebagai apa? Nah, ini misi kita sebagai ikon pariwisata baru di Surakarta. Itu. Nah, kenapa kira-kira saya memberanikan diri bahwa itu nanti menjadi ikon baru? Betul. Karena selama ini belum ada patung yang mencerminkan itu. Coba ini nek penjenengan nanti keliling di Surakarta. Patungnya berisi perjuangan semuanya. Membawa pistol, membawa bambu runcing, mengepal. Jadi itu. Jadi nanti yang akan beruntung kota Surakarta lagi sebagai ikon pariwisata baru di Surakarta.
Itu pun nonton desainnya ngeten. Desain sudah ada, lengkap. Termasuk menghadap kemana gitu. Kalau menghadap kita mintanya ya ke utara. Ke utara. Ya, karena domain atau wilayah Kasunanan itu kan bangunan keraton ini, kemudian ke utara lagi alun-alun. Oh, nggih. Ke utara lagi sampai depan balai kota kan Pamandengan. Tugu Pamandengan yang dimana Tugu itu tempat konsentrasinya Yang Sinuwun ketika beliau lenggah wonten Setinggil. Jadi ya sudah, kita wilayah Kasunanan secara spiritual itu ya di Gladak itu paling bagus. Jadi memang Tugu ngajeng balai kota ini bersejarah. Iya, bersejarah. Itu Tugu Pemandengan namanya. Pemandengan. Iya. Untuk Mandeng Sinuwun ya Semedi dan sebagainya itu ada titik fokus. Oh, gitu. Spiritualnya begitu. Nah, kan luar biasa ini. Di samping patung, kan ada tanda nggih, batas kota lah gitu. Itu masih lengkap? Masih ada semuanya. Masih lengkap. Masih ada semua, mulai dari Gading, Katipiro, Pleco, itu masih ada semuanya. Masih ada semuanya. Dengan logonya PBX 10. PBX 10. Nah, itu hal yang tidak terbantahkan. Nah, kelihatannya sepele, Tugu batas kota. Tapi coba kita downgrade ke kalau kita menjadi pengurus RT atau RW. Ketika kita membangun tugu masuk desa kita, itu kan pasti ada rasa kebanggaan. Wah, kayak tugu menaku, batasku. Nembe mana jeng nyuwun pirsa, nek misalnya dilihat dari drone gitu dari atas, posisi-posisi itu kan, nek istilah sekarang kan pasti ada maknanya. Nate pirsa, kenapa batasnya ada di sana? Kenapa batasnya ada di sana? Nah, ini kan hubungannya kali. Kenapa mengke patung tadi kan jelas nggih? Karena dari alun utara sampai ke Pemandengan. Tugu Pemandengan itu adalah wilayah spiritualnya. Nah, batas-batas kota ini nek ditonton kok dhuwur kangge drone itu kita kan nggih. Pasti punya makna. Punya makna filosofi sendiri. Pasti ada filosofinya. Karena leluhur itu setiap jengkal langkah ke depan itu pasti diperhitungkan. Entah itu dengan doa, entah itu dengan semedi dulu, entah dengan menepi dulu. Saya harus melangkah besok itu harus ke kanan dulu atau ke kiri dulu kan pasti. Istilah dulu itu memberi nama suatu tempat saja harus jelas sejarah. Betul sekali. Nah, istilah saniki itu harus kudu jelas argumennya apa kok dikai jeneng niku. Itu apa nama dari dari salah satu targetnya ke patung. Di luar nih, di luar itu ini nyuwun sewu, ini mungkin entah nanti cocok apa tidak, tapi tadi saya berjalan keliling dengan teman-teman itu, kita melihat kita itu kan punya nilai arsitek yang tampak di seperti pintu ini, gedung, tembok. Apakah Awu juga bermimpi untuk melestarikan ini dengan cara merawat lebih lebih baik lah gitu. Kan banyak guys di beberapa bagian itu hilang. Hilang itu artinya ini arsiteknya sudah ganti tembok anyar ini. Ini kan kalau sekarang kan susah nyari pintu besar ini. Nanti saya yakin ini kita kan baru embrio. Embrio itu baru cikal bakal. Artinya ke depan itu masih banyak PR yang nantinya menjadi tanggung jawab komunitas Awu Sepuh itu nanti. Bagaimana ngomong Kasunanan, bagaimana ngomong Kasunanan sak isine, bagaimana bisa ngomong Kasunanan sak kiwa tengene Kasunanan. Ngomong itu termasuk nggalih kepiye lah ke depannya. Karena slogan kita hanya dua di Awu Sepuh itu. Hangayomi, kalih hangayemi. Hangayomi. Jadi emang kudu mikir anak putu cucu nopo melih ke depan seperti apa. Engko gegek malah trah keng mriki orang mudeng unggah-unggah. Lah, laras. Bahkan saat ini kan nyuwun sewu di sekolah-sekolah itu kan huruf Jawa, bahasa Jawa. Kaya-kaya mboten diajar. Laras. Teng kampung-kampung sakniki nek wonten acara mantenan pados tiyang sing Pambagioharjo mawon. Niku antri. Laras. Karena antri sakniki Pambagioharjo regane larang.
Lha niku nek Pambagaja 100. Melebihi indeks ceramah di daerah. Nah, misalnya ngata niku. Nah, apakah Awu Sepuh ini juga nanti dalam konteks pendidikan akan ke sana karena kan nek dari segi tutorial kan nyebar. Iya. Nah, kira-kira bayangan bentuknya pripun? Apakah sudah sampai sana? Sudah kita pikirkan harus cepat melakukan tindakan. Yang konkret saat ini kita berada di SD Kasatrian. SD Kasatrian ini adalah satu-satunya sebuah lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Mataram. Jadi dulu itu Putra Sentono, Putra Dalem, Sentono Dalem, Wayah Dalem itu disekolahkan di sini. Kasatrian namung setunggal nih? Iya, namung satu. Saya pun dulu di sekolah di sini. Jadi SD Kasatrian satu-satunya sampai sekarang. Dan ini membutuhkan perhatian khusus. Karena apa? Di sini merupakan pencetak generasi unggulan produk Mataram. Ya di sini, di sini diajarkan nari, diajarkan nabuh, diajarkan ada budi pekerti keraton ya dari sini. Tidak dengan SD yang lain. Ini istimewa. Makanya dilindungi pohon yang cukup besar. Betul. Kalau yang di luaran sana, nyuwun sewu ini kita harus terus terang ke sekolah yang beraroma agama. Gitu Angger Allahu Akbar, itu kan rame toh, MI. Pasti muridnya di atas rata-rata, ratusan rata-rata. Nah, kita juga ingin seperti itu. Gitu. Karena lokal jeniusnya ada. Apa Punjer Mataram. Tapi memungkinkan SD ini dikembangkan berarti. Harus artinya dikembangkan. Boleh ya. Iya harus. Sampai katakanlah keluar tembok lah gitu. Ya, justru nanti sebagai magnet daya tarik masyarakat di luar tembok keraton untuk sekolah di sini. Gitu ya. Apa istimewanya di SD Kasatrian itu? Ya karena di sini punjer kebudayaan Mataram. Diajari nari, diajari gamelan dan budi pekerti yang asalnya dari keraton. Iya, dari generasi emas, kita cetak generasi emas dari sini. Bukan dari sekolahan yang lain. Niki terakhir Kang Awu tadi. Ya. Upaya sing panjenengan lakukan niki nek ditulis cara saiki dicatat ya, didaftar. Iya, didaftar. Itu sudah terdaftar berapa ratus atau berapa ribu dari terah? Kalau jadi begini, kalau berdasarkan buku kan biasanya kalau Terjak Turun itu kan mendaftarkan ke Kasentanan namanya. Mendaftar ke kantor Kasentanan itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai keturunan lanjutan. Kalau tidak punya putra ya sudah kan pungges. Nah, ketika kita punya putra, kemudian putra punya wayah, kan ngaten. Ya, harus didaftarkan ke Kasentanan, itu wajib. Nah, kalau di Kasentanan ya otomatis itu merupakan buku babon. Berarti pun sudah ribuan. Nah, kalau yang jelas ya sudah ribuan. Namanya kita identifikasi dari PB 11 sampai menginggil gitu. Cuma ini di saya memang kita menjadi embrio baru. Saya menjadi wadah baru untuk generasi Kasunanan ke depan. Ya biar apa? Biar orang pecah-pecah pisah. Mikir ke slogane ngayomi ya nek apa-apa kita pasti bisa ngayomi karena kita sesepuh. Hukumnya kita tuh sesepuh piye kita jadi sesepuh kan gitu. Ngayomi ya nek cedak sesepuh mesti ayem. Kita harus memang mempunyai apa namanya gestur seperti itu. Jangan sampai cedak awu sepuh nganyel ke ya. Nggak boleh kita orang ngayomi ning nganyel ke ya. Ciloko itu. Dan satu lagi. Awu Sepuh adalah satu-satunya di dunia. Gitu. Tidak bisa diduakan. Ning anu nggih, terus nggih sing kula matur wau singkatane anak wong utama. AWU nggih. Kalau itu kan anu ya jarwo dosa. Nggih, ning asline kan awu niku merujuknya ke Terjak Turun. Cuma kalau kita menggunakan Terjak Turun nanti masyarakat awam tidak bisa menerjemahkan. Masyarakat awam lebih cocok dengan awune isih awu kono. Dengan kita mengambil awu sepuh
mempermudah masyarakat menerima kita. Mempermudah. Iya betul, karena kita tidak eksklusif. Kita emang eksklusif, tapi kita juga apa namanya care terhadap masyarakat. Itu kita bisa sharing dengan masyarakat, berbagi pikiran, waktu untuk masyarakat, kemajuan masyarakat. Oke. Closing statement, ya. Gusti, ngeten. Ya. Oh kan dari Awu Sepuh tadi, si samping mendata, kemudian kita ingin memberikan pendidikan atau mengungkap kembali simbol-simbol keraton, termasuk mau ngeresake, mendirikan patung dan sebagainya. Syukur-syukur bisa merawat dan merestorasi lah lingkungan keraton ini sehingga bisa tampak arsiteknya dulu seperti apa. Termasuk di dalamnya dari segi pengembangan sumber daya manusia ada titik awal di Punjerit yang memiliki SD Kasatrian ya. Nah dari itu semua misalnya ke depan kira-kira mimpi jauhnya niku seperti apa dan pesan-pesan kepada napa trah niku lah nggih gitu. Visi misi kedepannya ya menjadi juru damai. Kalau ngayomi jelas ngayomi, tapi yang lebih spesifik adalah menjadi pengayom dan juru damai. Karena beberapa tahun terakhir memang ada ya seperti tidak usah saya jelaskan pasti sampun paham kan. Masyarakat kita kepengennya gitu. Karena apa? Awu Sepuh itu nanti ngawalnya tidak hanya di Pakubuwono yang sekarang. Namanya Awu Sepuh itu akan berjalan terus predikat itu. Ya misalnya nih sekarang PP 13. Nanti ya kita ngamping-ngampingi PP 14. Sampai Puput Yuswone Awu Sepuh itu sendiri. Tetapi wadah Awu Sepuh ini adalah wadah yang untuk ngamping-ngampingi beliau-beliau itu. Mensupervisi lah. Sekaligus jogo tatanan. Lah, sing ngayomi niku. Kalau ndak liar semua. Egonya dhuwur, liar akhirnya aku karep ngene, iki karep ngene. Benar. Ada satu mukjizat, ini saya harus matur panjenengan. Ketika kita trah berkumpul jadi satu trah itu trah PP 11, 10, 9, 8, 6 kita berkumpul. Sampai 6. Iya, 6 ada, masih ada. Masih ada. Kita kumpul menyatakan kalau kita punya keinginan yoso patung PP 10. Yang menurut saya adalah mukjizat. Ketika kita munculkan sosok PP 10 nanti yang menjadi patung sebagai ikon pariwisata baru di Surakarta itu, kita Awu Sepuh ini satu kata aklamasi, tidak ada satu huruf pun untuk menyangkal. Misalnya begini, oh kayak dudu mbahku kok, misalnya gitu loh, kan begitu. Misalnya jangan punya mbah nih, PP 10 sebagai simbol saya, sebagai simbol pemersatu, simbol kawicaksanaan. Dan sekali lagi Awu Sepuh nanti akan memberi toladan kepada siapa? Sentono-sentono yang muda. Jadi kita itu nanti jadi etalase Kasunanan, etalase keraton, etalase keraton. Saat ini kan teng jowo niku pun teng pentalitas. Nah, betul. Makanya kita harus susun itu. Kita susun bangunan yang bagus. Sosok-sosoknya kita kita dari segala pendidikan S1 ada, S2 ada, S3 ada, profesor juga ada yang masuk, praktisi spiritual juga ada, pengusaha juga ada, lengkap sudah. Tinggal ya saling bergandengan tangan. Betul sekali. Matur nuwun Gusti nggih. Wektalipun karena memang niki wau ngemenke. Setelah tidak lagi ya. Terus salam nggih matur nuwun. Sambangi mugi-mugi menika informasi ingkang berkah. Nggih, insyaallah mangke kita bisa main-main lagi. Ya, siap. Baik, sahabat Portalika, sahabat kata kita, saya kira saya cukupkan. Nanti lain waktu kita berharap nilai-nilai yang terkandung di budaya Jawa dan yang dilahirkan dari dalam keraton ini, nilai-nilai positif, nilai-nilai kemasyarakatan bisa terus berkembang, ngeremboko di tengah-tengah kehidupan modern. Sampai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.